Saudara, Bali merupakan salah satu destinasi MICE dunia. Kita harapkan ya di tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun Bali juga terdampak dari pandemi COVID-19, apalagi Bali termasuk kawasan pariwisata, kita harapkan ke depannya setelah adanya juga vaksinasi saat ini, pariwisata Bali akan berangsur pulih. Nah, untuk mengetahui, karena Bali juga merupakan salah satu destinasi MICE dunia, seperti apa dampaknya terhadap Bali sendiri dan juga destinasi MICE di Bali, kita akan berbincang kali ini bersama Bapak Putu Juares Robin Putra. Beliau merupakan ketua dari SIPCO Bali dan juga wakil ketua dari Bali Tourism Board. Selamat pagi Pak Putu, apa kabar? Pagi, Om Swastiastu. Sehat ya Pak Putu? Sehat. Ya. Pak Putu, sebagai salah satu organisasi MICE tertua di Indonesia, saat ini Bali bagaimana kondisinya Pak? Bali dulu SIPCO, artinya SIPCO di tahun 2022 ini, organisasi SIPCO genap berumur 32 tahun. Jadi SIPCO Bali adalah salah satu pendiri dari Bali Tourism Board. Dari 10 pendiri, SIPCO Bali adalah salah satunya. Berbicara tentang MICE, di Bali khususnya, memang Bali merupakan salah satu pilihan destinasi MICE dunia. Kenapa? Karena culture, budaya, adat istiadat, dan people in Bali. Jadi orang-orang di Bali khususnya. Jadi sebelum COVID ada dan sedang berlangsung, bahwa di organisasi kami juga banyak sekali menghandle MICE terdiri dari meeting, insentif, convention, exhibition, berskala 100, 500 sampai ribuan orang ke Bali. Jadi mengenai sumber daya manusia yang kita siapkan untuk Bali sebetulnya sudah siap. Salah satu contoh, selaku ketua MICE di Bali, SIPCO Bali sudah melakukan pelatihan-pelatihan MICE di Suntec Singapore, Singapore Expo, di Hong Kong Convention Exhibition Center, dan Macau. Jadi kenapa pelatihan itu kita lakukan di overseas? Karena level daripada orang-orang yang mengikuti MICE itu adalah mempunyai level-level tertentu. Jadi quality of product, quality of the people itu perlu kita guys, seperti itu. Dan juga situasi COVID sekarang ini kita harus wajib dan mengikuti peraturan pemerintah. Wajib. Kami himbau kepada anggota dan masyarakat di Bali khususnya wajib mengikuti himbauan pemerintah. Dan kita sangat optimis sekali bahwa dengan vaksin sudah mulai jalan di beberapa kabupaten kota di Bali, mudah-mudahan based on schedule yang kita baca, Bali akan segera buka international flight dan memberikan harapan baru kepada semeton-semeton kita di Bali khususnya, baik itu hotel, restoran, DMCs, event planners, event organizers, yang nanti bisa menggerakkan perekonomian di Bali. Pak, saat ini kan aktivitas wisata dibilang sangat minim sekali di Bali ya Pak ya, terlebih juga wisatawan asing juga belum bisa ke Bali. Nah, untuk aktivitas meetingnya seperti apa? Jadi di tahun 2020 beberapa instansi pemerintah dari pusat Jakarta khususnya dan beberapa provinsi sempat melakukan beberapa event di Bali ya di tahun 2020. Tetapi dengan pemberlakuan PPKM kita harus ikuti itu peraturan pemerintah, dan kami menunggu, dan kami sangat optimis sekali menunggu waktu, dan kita harus betul-betul disiplin terapkan protokol kesehatan untuk achieve dan untuk lebih cepatnya Bali dibuka. Seperti saya melihat bahwa beberapa provinsi seperti Bintan dan Batam akan dibuka terlebih dahulu. Dan mungkin setelah itu diharapkan Bali akan cepat dibuka untuk destinasi, khususnya pesawat-pesawat dari internasional yang ke Bali. Itu akan sangat sekali membantu antara international flight dan domestic flight menyatu jadi room occupancy tinggi. Kita mencoba di average room rate hotel itu akan pelan-pelan bergerak naik. Memang sekarang agak susah, tapi kita harus bersatu untuk itu.
Kalau dari segi SDM tadi Bapak katakan sudah siap ya Pak ya, kalau misalkan pariwisata untuk internasional sudah mulai kembali dibuka. Untuk saat ini ada kendala nggak Pak? Kendala dalam hal operasional di sekarang adalah memang belum adanya international flight ke Bali sekarang. Belum, national carrier juga ada beberapa, tapi international flight yang khususnya di Bali notabene menghandle turis mancanegara, kami berharap akan lebih cepat dibuka bordernya. Dan juga kami saya rasa dengan SDM MICE di Bali kita sudah siap kok untuk itu. Tidak jadi baik untuk menghandle insentif, meeting, conferences and exhibitions. Saya rasa kita sudah melakukan hampir 30 tahun di Bali dengan asosiasi di bawah SIPCO Bali ini. Kalau biasanya nih Pak, sebelum pandemi ada berapa kali biasanya MICE atau meeting-meeting dilakukan di Bali Pak? Jadi klasifikasi MICE itu ada 4, mungkin sekarang plus ada event ya. Jadi saya ulang kembali, ada meeting skalanya kecil, ada insentif, travelers, conference itu ribuan, exhibition pameran, dan event. Nah itu kalau kita melihat data sebelum COVID itu support sangat banyak, tidak hanya di Denpasar, Kuta dan beberapa kabupaten juga. Kita memberikan beberapa informasi bahwa Bali dengan beberapa kabupaten kotanya siap juga untuk beberapa program untuk insentifnya juga. Pak, sekarang kan ada 3 kawasan juga yang ditetapkan sebagai zona hijau ya Pak ya, salah satunya Nusa Dua. Nah, apa harapan Bapak setelah ditetapkan sebagai kawasan zona hijau dan juga sekarang vaksinasi juga sudah digencarkan, harapan ke depannya? Harapan saya selaku Ketua SIPCO Bali, masyarakat Bali wajib dan harus mentaati protokol kesehatan, himbauan pemerintah, dan diharapkan nanti dengan adanya vaksinasi yang secara menyeluruh di Bali, jadi tingkat COVID-19 di Bali ini akan rendah. Dengan rendah, masyarakat dunia akan melihat bahwa Bali itu sudah siap untuk dikunjungi, ready to be visited. Bali with the new normal, new protocol. Di istilah MICE dulu di dalam theater style 1.000 orang di dalam satu hall, kita mencoba dalam COVID ini menjadi 50%, jadi 500. Tidak ada social distancing dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan kami yakin bahwa dalam beberapa bulan ke depan, tahun 2022, 2021, kami yakin MICE and Leisure ke Bali akan jalan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Putu atas informasinya. Dan saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Putu Juarez. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan dapat memberikan informasi lebih bagi kita, dan tentunya kita sebagai warga Bali patut berbangga karena Bali menjadi salah satu destinasi MICE dunia. Saya Ulantari Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.